Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua saudara seiman yang mengikuti acara ini. Saya Pendeta Emeritus Budi Cahyono Sugeng akan melayani pesan doa hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, dengan tema mengasihi serta mentaati. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya pesan doa ini boleh saling menguatkan, menjadi berkat bagi kita. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 141, bait 1 dan bait kedua. Kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini boleh bersama-sama datang kepadamu dalam persekutuan doa malam. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga bersyukur kepadamu atas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami bersama merenungkan firman-Mu, berdoa syafaat. Tuhan, layakkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema mengasihi serta mentaati. Kita dasarkan pada Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, hidup bersama tidak terlepas dari aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan, hukum-hukum yang harus ditaati. Tidak bisa kita bayangkan kalau dalam kehidupan bersama tidak ada aturan-aturan bersama. Tidak bisa kita bayangkan kalau semua manusia mau melakukan semau-maunya sendiri. Pastilah akan terjadi kekacauan, chaos, bahkan kekerasan dan pembunuhan. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, di kelompok manapun dan yang paling sederhana pun, selalu ada aturan-aturan. Aturan adat misalnya, untuk mengatur kehidupan bersama berjalan dengan baik. Lalu bagaimana orang mentaati atau mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada? Yang pertama, ada orang yang mematuhi atau mentaati aturan atau hukum karena takut mendapatkan hukuman kalau melanggar. Ini seperti anak kecil, ya, taat pada orang tua karena takut kalau nggak taat pada orang tua maka orang tua akan marah atau menghukumnya. Yang kedua, ada orang mentaati atau mematuhi aturan atau hukum karena terpaksa. Biasanya orang yang merasa terpaksa untuk melakukan aturan atau hukum adalah orang yang merasa dalam posisi lemah. Ya mau apa lagi, gak ada pilihan-pilihan, makanya terpaksa patuh atau taat pada aturan.
Yang ketiga, ada orang mematuhi atau mentaati aturan atau hukum supaya mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan bonus, dan sebagainya. Yang keempat, ada orang mematuhi atau mentaati aturan atau hukum karena sadar betul bahwa peraturan, hukum, perintah, atau apapun yang dibuat tentu untuk kebaikan bersama. Jadi untuk mewujudkan kebaikan bersama atau kedamaian bersama, orang-orang ini rela taat mematuhi aturan dan hukum yang ada. Yang utama adalah nilai-nilai kebaikan dan keadilan bersama, kedamaian bersama, dan seterusnya. Saudara sekalian, dalam agama juga tentu ada aturan atau hukum-hukum agama. Bagaimana kita mentaati aturan atau hukum-hukum agama itu? Apakah kita mentaati aturan atau hukum agama seperti anak kecil karena takut kalau melanggar Tuhan menghukum kita? Tuhan memberikan katakanlah mungkin musibah atau celaka atau sakit dan seterusnya. Apakah kita takut karena itu? Apakah juga kita mentaati aturan atau hukum agama karena kita merasa nggak berdaya, dalam posisi lemah, terpaksa? Apakah kita mematuhi aturan atau hukum agama supaya mendapatkan pahala, hadiah dari Tuhan? Atau apakah kita mematuhi aturan hukum agama karena kesadaran diri kita, kesadaran diri bahwa Tuhan memberikan perintah tentu untuk kebaikan manusia. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya mentaati perintah-perintah Tuhan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Ayat mas kita mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku maksudnya Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, segala perintah Tuhan Yesus. Kasih dan ketaatan itu dua sisi pada satu mata uang. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita mentaati perintah-perintah Tuhan untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Pola ini tentu juga berlaku dalam relasi atau hubungan dengan sesama, dengan orang lain, dengan suami atau dengan istri, atau orang tua, anak, atau orang-orang yang lain. Saya mengasihi suami atau istri, anak atau orang tua atau orang lain karena saya ingin hal yang terbaik bagi mereka. Saya mengasihi mereka, saya berusaha untuk berbuat baik, tidak menyakitkan mereka, tidak menjatuhkan mereka, tidak mencela mereka, dan seterusnya. Sebaliknya, saya berbuat baik kepada mereka semua karena saya juga mengasihi mereka, mengasihi suami, istri, anak, orang tua, dan orang lain, maka saya juga berbuat baik kepada mereka. Jadi saudara sekalian, antara kasih dan ketaatan melakukan hal yang baik, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Omong kosong kalau mengatakan aku mengasihi, pada sisi lain melakukan hal yang tercela, yang melanggar aturan. Saudara sekalian, marilah kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kepadamu atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga firman-Mu itu juga pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya dalam hidup ini kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu untuk kebaikan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Penut Bandung, juga semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka semua, kuatkanlah dan mantapkanlah mereka. Berdoa kalaupun ada pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, mungkin masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit atau apapun juga, kiranya mereka boleh menghadapinya dengan kuat bersama dengan Tuhan, karena Tuhan terus menyertai kami semuanya. Bersyukur dan berdoa untuk susunan personalia Majelis Jemaat GKI Taman Penut Bandung, juga Badan Pekerja Majelis Jemaat periode 2023-2024.
Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memilih mereka semuanya. Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga program kerja yang baru 2023-2024, Tuhan berkati dalam pelaksanaannya, sehingga boleh sungguh-sungguh membangun iman jemaat. Kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan di bawah naungan GK Taman Cipunut Bandung, GK Pastor dan GK Arca Manik, yaitu Yayasan Taman Pendidikan Kristen Hidup Baru, Yayasan Pendidikan Kristen Yahya yang bergerak di bidang pendidikan dari TK sampai dengan SMA, yang sekarang sedang mencari siswa-siswa yang baru, pendaftaran calon siswa yang baru. Tuhan tolonglah, berikanlah hikmat untuk semua yang terlibat dalam proses pendaftaran atau pencarian anak-anak sekolah yang baru ini. Tuhan juga dorong para orang tua untuk sungguh-sungguh menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah Hidup Baru dan Yahya ini. Yang percaya Tuhan memakai sekolah Hidup Baru dan Yahya ini untuk kebaikan anak-anak kami yang bersekolah di sana. Dan biarlah dengan berkat Tuhan, maka sekolah Hidup Baru dan Yahya ini boleh menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, yang berkualitas, yang juga bertakwa kepada Tuhan. Juga Yayasan Kristen Dana Mulia yang bergerak di bidang panti asuhan, dan berikan hikmat kepada pengurus, juga staf, pengasuh, operasional Dana Mulia ini, sehingga mereka boleh mengasuh anak-anak panti asuhan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga masa depan anak-anak ini boleh lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami di tahun ini menyiapkan pemilu tahun depan, sedang menyiapkan calon-calon pemimpin, baik anggota DPR, DPRD, juga presiden, wakil presiden. Kiranya boleh dipilih calon yang paling baik, dan nanti akhirnya juga boleh dipilih rakyat, dan boleh ditentukan pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami semuanya. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesan doa kita. Kiranya kasih kita kepada Tuhan terus ditambahkan. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 141, bait ketiga dan keempat. Kasihku padamu tambahkanlah.